Saudara, firman Tuhan pada hari ini memulai tema The Cross yang merupakan tema Global Every Nation. The Cross adalah dasar daripada kekristenan, iman kita. Ketika kita percaya kepada hal ini, keselamatan itu diberikan kepada kita. Saudara, ini suatu hal yang rohani. Saudara percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, semuanya kehidupan jasmani dan rohani itu berhubungan. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan rohani saudara saat ini? Karena segala sesuatunya connect, saudara. Apa yang terjadi apa yang kita bisa lihat, ya, itu semuanya ada hubungannya dengan alam rohani. Apapun itu, ya. Oleh karena itu, saudara perlu mengerti mengenai apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dan tema The Cross ini bicara mengenai bagaimana kemanusiaan yang jatuh ke dalam dosa. Yang kita harus tahu bahwa Tuhan sudah lakukan buat kita 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita, setiap manusia yang percaya kepada Dia, kepada keselamatannya. Amin, saudara. Nah, The Cross ini ya dari minggu ke minggu itu akan membicarakan tokoh-tokoh yang ada di sekitar penyaliban Yesus. Ya, hari ini tokohnya adalah Nikodemus. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 3. Perikopnya itu dari 1 sampai 21, saudara. Tapi kita membaca dari 1 sampai 3, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, biar firman ini menyegarkan Tuhan. Biar firman ini menguatkan dan membebaskan umat-Mu. Mari Roh Kudus, pimpin hamba dengan kebenaran-Mu, dengan hikmat yang daripada Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah mendengar barusan ya bahwa Nikodemus datangnya malam, gitu. Dan pertemuan malam itu merubah dia. Ya, pertemuan malam itu begitu tidak terlupakan buat Nikodemus, bahkan tercatat di dalam Alkitab, saudara. Makanya saya kasih judul Malam yang Tak Terlupakan. Asik. Setiap kita punya momen yang tak terlupakan. Tetapi itulah, ya, itu yang terjadi, saudara. Ketika berjumpa dengan Yesus, sesuatu terjadi. Amin. Ya, alam roh bergoncang, saudara. Iman dibangkitkan. Nah, disebut di sana bahwa backgroundnya Nikodemus seorang Farisi. Farisi ini hanya ada 6.000 orang di Israel, saudara, yang termasuk golongan Farisi. Dan Nikodemus ini lebih elit lagi, saudara. Dia golongan Sanhedrin. Itu hanya ada 71 orang di antara 6.000. Dan Nikodemus ini salah satunya. Ya, Sanhedrin bangsa Israel menyebutnya sebagai high court, gitu, majelis tinggi. Nah, by the way, selain itu Nikodemus juga maksudnya berasal dari keluarga yang berpengaruh. Jadi poinnya, Nikodemus ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Ya, dia seseorang gitu, seseorang yang prominent, ya. Nah, di ayat kedua dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ya, kemudian dia berkata, "Rabi, kami." Saudara perhatikan di situ, kami, bukan dia sendiri. Ya, bukan hanya dia, tetapi ada teman-teman Sanhedrinnya yang percaya, yang sadar, yang setuju, yang aware bahwa apa yang dilakukan Yesus itu nggak mungkin kalau nggak Tuhan menyertainya. Sampai dikatakan seperti itu, segala sesuatu, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya, dia datang pada waktu malam, saudara. Nikodemus dan orang-orang lain itu percaya, tetapi yang datang cuma dia. Mengakui bahwa Yesus itu orang yang diutus Allah. Saudara tahu memang banyak banget yang dilakukan oleh Yesus. Sampai Rasul Yohanes, ya, di pasal yang terakhir dia menuliskan, ini begitu puitis ya, saudara ya, penuh dengan perasaan yang diungkapkan. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau
semuanya itu harus ditulis satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini terjemahan kedua. Ya, ini intermezzo aja saudara ya, intermezzo. Ya, pada waktu saya baca ini, waktu baca terjemahan 2, kupikir gitu ya. Ini orang Batak apa gimana? Kupikir gitu kan. Intermezzo saudara ya. Soalnya itu muncul pada waktu itu. Karena di terjemahan baru yang sebelumnya, maka gitu ya. Maka, ya. Tapi ini kupikir. Oke baik, intermezzo. Nah maksudnya apa? Apa yang dilakukan, yang tercatat, yang dilakukan oleh Yesus yang tercatat di seluruh Alkitab itu lebih banyak lagi. Ya, itu hanya menunjukkan hal-hal untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Tapi sebetulnya banyak lagi, lebih banyak daripada apa yang tercatat di Alkitab. Jauh lebih banyak saudara. Nah, dengan latar belakang Nikodemus yang sangat mendarah daging saudara. Dia hidup dengan Taurat, dia menghafalkan Pentatuk, dia hafal saudara. Mereka hafal karena mereka recite terus. Mereka sudah terbiasa untuk hal melakukan, do something saudara. Seluruh perjanjian lama ini. Bagaimana mereka melakukannya tanpa cacat celah. Israel disebut sebagai people of the book. Ya, semuanya melihat kepada buku. Tapi Yesus ini beda buat dia. Nggak masuk di nalar, nggak cocok dengan apa yang selama ini dia pelajari saudara. Ada apa ini? Ya, saudara dengan Yesus ini. Gitu. Makanya ketika dia melayani Yesus saudara, dengan kehidupan yang tak bercacat itu, dia dan teman-temannya, bukan cuma dia sendiri ya, wow buat dia. Wow. Nggak ada yang seperti ini. Belum pernah ada yang seperti ini. Di situ dia kurius. Di situ dia penasaran. Nah tapi di sisi lain, betul, Yesus tidak cacat dalam melakukan hukum Taurat juga. Tidak ada cacatnya. Tapi saudara, kehidupan Yesus itu begitu kontroversi karena dia menabrak semua adat istiadat agama Yahudi yang tidak sesuai Taurat saudara. Hati-hati dengan adat istiadat yang tidak sesuai kebiasaan saudara kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah kembali ke Nikodemus, rasa penasarannya ini melebihi semua kontroversi itu. Ya, saudara, dia orangnya luar biasa. Dia cukup rendah hati untuk datang kepada Yesus. Nah, atas pernyataan Nikodemus di ayat yang kedua tadi, Yesus menjawab dengan hal yang tidak diduga oleh dia. Sebetulnya jawabnya pernyataannya A, jawabannya Z gitu, jauh saudara. Jauh ya. Jawab Yesus, sesungguhnya ayat ketiga itu, aku berkata kepadamu jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Truly, truly I say to you, unless, wow, sebelum orang lahir baru, gak ada cerita, gak akan melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali, saudara, adalah satu-satunya kondisi untuk dapat melihat dan mengalami kerajaan Allah. Ya, kenapa saya tulis melihat dan mengalami? Karena kata melihat di sini horau, itu arti lainnya adalah mengalami. Gitu saudara ya. Yesus tidak peduli siapa Nikodemus, pemimpin yang elit itukah, ahli Taurat kah, apapun itu. Yesus akan tetap menjawab dengan hal yang paling mendasar dan sesungguhnya hal yang paling dibutuhkan oleh Nikodemus termasuk saudara dan saya. Dia menjawab itu. Ya, dia nggak peduli apa yang dia fokus, dia kasih yang paling mendasar. Yaitu barang siapa tidak lahir kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, perhatikan di sini saudara. Nikodemus fokus dengan tanda-tanda yang menyertai Yesus. Tapi Yesus tidak mengomentari itu, menjawab dengan hal yang lain. Ya, ada perbedaan dua fokus. Tadi sudah saya bilang. Nah, Yesus tidak akan menjawab yang lain saudara. Kalau apa yang dipercayai, kalau apa yang dilakukan atau yang Nikodemus dan teman-temannya itu sudah tahu, ya cukup dengan itu, Yesus nggak akan jawab yang lain saudara. Tapi itu ternyata nggak cukup untuk tahu Yesus utusan Allah gitu, enggak. Mereka harus mendengar firman keluar dari mulut Tuhan. Harus ada firman yang masuk ke dalam Nikodemus. Harus didengar saudara. Unless gitu kan. Kamu gak bisa masuk dalam kerajaan Allah.
kalau kamu nggak dilahirkan kembali. Firman, ya, tidak cukup melihat, karena itulah fungsinya. Tanda ajaib, ya, mujizat, itulah fungsinya memang, dan itu berfungsi dengan baik kepada Nikodemus. Itu menarik perhatiannya kepada Yesus. Itu fungsinya tanda-tanda. Makanya kita jangan cari mujizat, saudara. Ya, jangan sampai di mujizatnya. Betul, saudara harus berdoa, kita berdoa. Pagi ini kita berdoa untuk yang sakit, untuk apapun juga. Tapi please, saudara, tidak sampai kepada jawaban doa. Ketika jawaban doa itu terjadi, saya mau kenal siapa nih Yesus yang menyembuhkan saya. Kok begitu saya percaya dia, saya sembuh. Wow, itu bawa. Nah, ini apa yang dilihat oleh Nikodemus dan teman-temannya seperti itu. Ya, sekali lagi, cuma Nikodemus yang datang, saudara. Nah, Yesus tidak menjawab yang lain. Nah, Nikodemus termasuk kita semua, saudara, semua itu harus percaya sampai kepada, kita semua harus sampai percaya kepada Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan. Harus sampai ke sana, saudara. Ya, Mesias atau yang diurapi, the anointed one, adalah Tuhan yang menyelamatkan umat ciptaannya dari hukuman kekal akibat dosa. Ini yang harus jelas buat kita pada hari ini. Ya, terungkap di ayat 16 pasal 3 ini, motif daripada Allah di balik karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Ini merupakan menjadi ayat puncak daripada gospel. Ya, kita tahu di sana secara concise tetapi komplit, saudara. Ya, ayat Yohanes 3 ayat 16. Ini semua banyak yang tahu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sengaja pakai terjemahan NET, for this is the way God loved the world. Inilah caranya Tuhan mengasihi dunia. Caranya Tuhan mengasihi seperti itu. Jalan inilah, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Ayat ini bukan sekedar menyatakan pribadi Allah. Lebih jauh lagi, saudara, ini sebuah deklarasi. Kasih yang menyelamatkan dengan tindakan. Cinta itu harus ada tindakannya, saudara. Amin. I love you, but gak mungkin dan gak pernah muncul. I love you, tapi gak pernah dengar. Ya kan? Tindakan. Dan Tuhan memberikan contohnya dengan ayat ini. I love you guys, so I give my only son. Saya mengasihi. Nah, sebenarnya kata percaya ini menjadi tantangan buat Nikodemus, saudara. Ya, tadi saya katakan orang-orang Israel, terutama orang Farisi itu do. Ya, lakukan oke. Kalau nggak lakukan salah loh. Ya, udah langsung dosa loh. Nah, langsung pikirannya, saudara, dengar kata tadi. Ya, Bible Commentary kan banyak menyebut Nikodemus ini orangnya taktis, hati-hati, saudara. Nah, dia langsung menjawab di ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Gitu kan? Nah, setuju gak, saudara, dengan pikiran Nikodemus? Setuju? Setuju. Benar, saudara. Yesus saja setuju dengan pernyataan itu. Karena memang bukan itu yang dimaksud. Gitu kan? Kalau itu memang benar, gitu kan? Kita lahir sekali kan gitu. Maksudnya adalah kelahiran kembali ini bicara mengenai percaya kepada Yesus, bukan hanya melakukan kewajiban agama, saudara. Bukan hanya do, tapi percaya. Ini yang terus dikatakan kepada Nikodemus. Ini yang merombak dia dari saya harus lakukan apa, saya harus lakukan apa. Kaget dia, kelahiran kembali. Bukan sesuatu yang bisa dia kontrol, saudara. Apa yang gue bisa lakukan? Gak bisa dong Tuhan, saya lakukan kelahiran. Kelahiran siapa yang bisa saya lakukan? Orang kita objeknya. Yang dilihat, benar gak, saudara? Kelahiran bukan urusan, gak bisa. Ini menunjukkan bahwa ini iman, ini percaya. Gitu. Kita semua dilahirkan satu kali dari hari rahim ibu kita. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari roh, saudara. Nah, kelahiran hal ini karena kita semua telah mati secara rohani dalam dosa, jadi kita harus mengalami
Ya, harus mengalami, ya, mengalami yang namanya kelahiran kembali secara rohani. Nah, kelahiran baru oleh Roh Kudus itu meninggalkan tanda dalam kehidupan seseorang. Harus mengefek. Ya, kalau dari Tuhan kelahiran kembali nggak ngefek, ya, Tuhan itu selalu mengefek, saudara. Kelahiran baru meninggalkan tanda dalam kehidupan seorang, perubahan hati. Ya, perilaku dan hubungan dengan Allah. Ini yang akan terjadi, kita akan lihat bagaimana Nikodemus berubah. Gitu. Kerajaan surga bersifat rohani. Tadi sudah saya katakan bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan, ya, apapun yang kita alami secara jasmani sebetulnya ada hubungannya dengan rohani. Kerajaan surga bersifat rohani dan hanya mereka yang hidup secara rohani yang dapat memasukinya. Saya katakan kepada saudara, saya ingatkan kembali bahwa jasmani ini sementara. Rohani itu yang kekal, saudara. Awalnya yang rohani, kemudian ada yang jasmani. Tapi semuanya itu akan kembali kepada yang kekal itu. Makanya saudara ingat kembali, ini sementara. Ya, jaga tubuh saudara baik-baik, bangun kehidupan saudara dengan yang terbaik, tapi saudara harus tahu, ya, ini hanya 100 tahun, ini hanya bicara 100 tahun. Nggak lebih, saudara. Maksud saya ada yang umur 200, gitu ya, maksud saya saat ini, kalau zaman dulu, oke, gitu kan. Maksud saya ini sementara. Kehidupan rohani penting di dunia jasmani kita, saudara. Oleh karena itu kita perlu kelahiran kembali secara rohani. Karena yang rohani ini akan keluar mempengaruhi apa yang jasmani. Bukan berarti rohani dan jasmani terpisah sehingga kita tidak memperhatikan apa yang jasmani. No. Tapi poin saya adalah saudara akan kehilangan esens daripada apa yang saudara lakukan di dunia ini kalau saudara tidak lahir kembali. Saudara menikah, kehilangan esens saudara kalau saudara tidak lahir kembali. Saudara bekerja dengan terbaik, kalau saudara tidak lahir kembali, kehilangan esensinya, saudara. Saudara akan kehilangan arah, kehilangan tujuan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang abu-abu, apa yang dan seterusnya dan seterusnya. Ketika lahir baru, di situ akan berubah. Nikodemus nggak jadi orang yang aneh gitu, saudara. Tetapi dia tahu sesuatu terjadi. Ya, kelahiran kembali sesuatu yang bukan dalam kontrol manusia, sesuatu yang bisa diusahakan, gak bisa. Melainkan adalah hasil percaya Yesus. Sola fide. Manusia diselamatkan melalui iman percaya kepada Kristus. Jelas sekali untuk poin pertama ini, saudara, saya mau bicara mengenai yang kita dapatkan daripada perikop ini adalah percaya kepada Yesus. Lahir kembali. Unless you born again. Ya, sebelum kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan mengalami kerajaan Allah. Bukan masalah lahir di gereja, maksud lahir di gereja lagi. Bukan dari kecil anak gereja gitu ya. Ya, anak pendeta gitu kan. Bukan, saudara. Saudara siapapun saudara di sini termasuk saya. Saudara harus mengalami kelahiran kembali. Siapa Yesus untuk saudara? Ya, dengan percaya Kristus kita akan melihat dan mengalami kerajaan Allah, saudara. Nah, hal kedua daripada perikop yang kita baca tadi. Daripada perikop 1 sampai 21 ini. Hal yang kedua yang sebetulnya menjadi rema saya. Ya, seminggu belakangan ini, saudara. Nikodemus itu datang kepada terang, yaitu Yesus. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Siapa saja mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Datang kepada terang, saudara. Ya, come to the light. Ya, jangan jauhi, jangan hindari. Datang pada Yesus. Amin. Halo. Saudara, apapun keadaannya, datang pada Dia. Kapan saja. Saudara, mau siang, pagi, siang, malam kayak Nikodemus, monggo. Datang kepada Dia. Datang kepada terang itu. Datang kepada Yesus. Seperti Nikodemus, dia datang pada malam hari menemui Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 21 di pasal yang 3 ini, saudara. Makanya saya dapat remanya. Saya dapat rema. Saudara tahu kan kalau kita punya sistem di handphone kita tuh muncul pop-up Bible first day Ya, pokoknya ayat harian itu. Suatu saat, minggu yang lalu muncul ayat ini. Tetapi siapa saja, Yohanes 3 ayat 21, yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Ini di ayat 21-nya, di akhir daripada perikop tadi. Saudara, Yesus katakan bahwa datang kepada terang supaya kamu nyata benar. Makanya saudara, kalau saudara benar, saudara tuh datang kepada terang. Ya, itu buktinya kalau saudara benar. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Saudara harus datang kepada terang. Apa yang gak jelas, bawa ke terang firman Tuhan saudara. Nah yang baik daripada Nikodemus ini, ya yes, sekali lagi nih, Nikodemus datang kepada terang, tapi di sana teman-teman yang lain yang tahu, mereka tidak sampai datang saudara. Oleh karena itu, saudara perlu datang kepada terang itu. Katakan kiri kanan, datanglah ke terang itu. Katakan kiri kanan, datanglah ke terang itu. Ya, the light, ya terang yang satu itu. Ya, bukan terang lampu ini, bukan terang mana, tapi yang terang yang itu. Datanglah kepada terang itu. Nah, ketika kita datang kepada terang, ya itu kita pasti saudara, kita akan mendapat jawabannya. Di sini bukan mudah-mudahan, firman Tuhan katakan kita akan mendapat jawabannya saat kita datang kepada terang. Kayak Nikodemus, dia mendapat jawabannya. Walaupun jawabannya berbeda dengan apa yang mungkin yang dia mau tangkap, mau terima gitu ya, ekspektasi dia. Tapi Tuhan somehow Tuhan pasti jawab saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan ini, Alkitab mencatat ini supaya saudara tahu bahwa Yesus datang malam, dia jawab. Saudara datang kapan aja, dia jawab. Saudara, amin saudara. Dia datang. Nah Nikodemus datang kepada Yesus itu kan didasari ngerasa penasaran dia ya saudara ya. Dan juga kerendahan hati dia untuk mendapat jawaban yang sesungguhnya. Ketika kita datang kepada terang firman Tuhan, kita pasti juga akan mendapat jawabannya saudara. Walaupun mungkin jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah 2 hambatan ya di dalam ketika kita datang kepada terang. Yang perlu kita tahu nih saudara. Ada hambatan untuk kita datang kepada terang itu, kepada Tuhan. Yang pertama, si jahat, musuh. Itu akan berusaha sekuat tenaga saudara. Ya, untuk mendistract saudara untuk tidak datang kepada terang. Perasaan takut, perasaan malu dibisikkan, ya, dibisikkan, digoda untuk saudara tidak datang. Ya, hati-hati dengan handphone yang ada, Alkitab yang ada di handphone. Saya juga baca Alkitab tapi lama-lama bacanya Detikom ya. Asli. Tiba-tiba enggak terus saudara ya. Enggak apa-apa, bukan berarti saudara harus bacanya harus di sini, enggak juga. Cuma maksud saya tuh ada kekuatan lain, ada pihak lain yang berusaha mendistract saudara untuk tidak sampai kepada terang. Ya, Lukas 4 ayat 13 katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ada percobaan-pencobaan berikutnya untuk mendistract Yesus daripada tujuannya. Ya, demikian juga Yesus aja dicobai, apalagi saudara dan saya. Yang kedua, yang berikutnya jangan saudara, ya kita itu penuh, ya hidup kita penuh dengan asumsi. Ini penting banget. Ya, asumsi itu adalah perkiraan atau dugaan yang kita anggap benar dan itu menjadi dasar kita mengambil keputusan. Amsal 18 ayat 13 dikatakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, orang ini berarti berasumsi, sebelum dijawab dia sudah mendasari pikirannya, dia sudah mengambil keputusan dari situ, dan kemudian beda, salah. Itulah kebodohannya dalam hal itu. Nikodemus kelihatannya tidak suka dengan asumsi saudara. Dia datangi Yesus. Sekali lagi, teman-temannya pasti penuh dengan asumsi. Udah, pikirannya macam-macam. Tapi ini menunjukkan dia datang tidak dengan asumsi saudara. Dia datang untuk tahu dengan jelas. Apa sih? Ya penasaran sih. Mau tahu siapa yang benar gitu kan. Apa nih gitu. Saudara, dari pengalaman saya asumsi itu sangat merugikan. Bila tidak secepatnya dikonter dengan data saudara. Saya pernah berasumsi dan ujungnya salah besar. Pak Yaya tahu gitu ya. Jangan salah saudara, saya juga ada blunder-blundernya ya saudara ya. Kalau saya hitung cuma 2 kali sih blundernya. Ya, 2 kali 100 maksudnya. Banyak maksud saya saudara. Dalam kehidupan sehari-hari ya saudara, bila tidak ada yang tidak jelas, abu-abu, asumsi, bawa kepada pihak yang berhubungan dengan itu saudara. Ya, namanya itu dibawa kepada terang.
gitu saudara. Ya, supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, hal berikutnya saudara yang tidak kalah penting. Kalau kita datang kepada terang, kemudian saudara, ini yang tadi saya bilang nih. Kadang-kadang Yesus menjawab, firman Tuhan menjawab, ya. Tadi pagi Pastor Yai bilang, saudara mencari hamba Tuhannya sudah menjawab dengan benar. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah kita percaya dengan jawaban itu? Itu pertanyaannya. Datang ke terang, Yesus menjawab, ada terang firman Tuhan, dapat rema, tapi pertanyaannya, setuju nggak saudara dengan jawaban itu? Haleluya. Halo. Halo. Saudara, itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya, demikian juga dengan Nikodemus, akhirnya, ya tadi kita udah tahu ya. Sebetulnya di sini saya tulis, percaya nggak sih dia akhirnya nih saudara, Nikodemus ini? Ya, dia lahir baru nggak sih? Akhirnya, walaupun dia bertanya pada malam hari gitu ya. Saudara, Nikodemus itu akhirnya percaya saudara. Dia bertobat, dia lahir baru. Mungkin tidak malam itu, ya, tetapi dia mengalami kelahiran kembali. Nah, Alkitab mencatat di dalam Yohanes 19 ayat 39. Ia melakukan penghormatan kepada tubuh Yesus secara layak dan terhormat saudara. Dikatakan di sana juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 30 kilogram beratnya. Ini sesuatu yang tidak main-main. Ini bukti daripada tindakan iman dia. Ya, dengan Yusuf dari Arimatea, dia mendatangi Yesus. Dia mendatangi tubuh Yesus. Ya, di saat para murid menghilang. Halo. Di saat tidak ada para murid yang 12 itu, yang keberapa itu hilang semua saudara. 2 orang ini yang muncul. Ya, tadi saya katakan Nikodemus orangnya taktis, orangnya hati-hati. Tapi kali itu dia terlihat konyol saudara dan nekat. Itu kelihatannya. Tapi itulah tindakan imannya. Itulah perubahan hidupnya saudara. Ada satu slide yang terlewat tadi. Bahwa kelahiran kembali itu, udah ada tadi ya. Kelahiran kembali itu merubah hati saudara. Dia akan menghasilkan tindakan iman. Ketika saudara percaya, ya apa yang menjadi jawaban, saudara akan mulai bertindak sesuai dengan apa yang saudara percaya. Itulah yang dilakukan Nikodemus. Dia lakukan itu. Sebelumnya dia sudah mulai percaya saudara. Dia membela Yesus di Yohanes 7. Dia membela Yesus di hadapan para Sanhedrin dari teman-temannya. Hei, jangan menghakimi Yesus dulu sebelum dihakimi, kata hukum Taurat. Gitu. Tahu apa kamu katanya? Coba kalau saudara lihat, ya, kamu baca nggak gitu? Gitu-gitu. Tapi si Nikodemus ini sudah mulai, saudara. Dia berani. Dan ini buktinya saudara, dia melakukannya. Ya. Saya minta tim musik bisa naik. Ya, jadi ada 2 hal saudara pada hari ini, 2 poin. Ya, percaya kepada Yesus saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara datang kepada Yesus yang adalah terang itu setiap saat untuk mendapatkan jawabannya. Malam itu Nikodemus mengalami malam yang tidak terlupakan bagi dia. Nah, bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus pada saat ini sebagai Juru Selamat, kalau saudara waktu mendengar firman ini, baru atau saya belum pernah. Ini biarlah menjadi hari yang menjadi tak terlupakan bagi saudara. Ya, ingat saudara, hanya Nikodemus yang datang, padahal banyak orang yang setuju bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ya, tidak cukup tahu Yesus adalah utusan Tuhan. Kita perlu sampai percaya, sekali lagi, kita perlu sampai percaya kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Thank you Jesus. Bapak, biarlah firman ini, firman yang menguatkan, tapi juga firman yang melepaskan Tuhan. Engkau berkata kepada Nikodemus, unless
sampai engkau dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Tuhan, aku berdoa pada saat ini untuk setiap orang di tempat ini Tuhan, bertemu dengan engkau secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saya minta waktu sebentar, ini antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara baru mendengar istilah kelahiran kembali, kalau saudara belum pernah bertemu, percaya, saya tahu semuanya sudah banyak, tetapi kalau saudara belum pernah, saudara bisa saat ini ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku buka hatiku. Aku percaya Engkau Mesias. Aku percaya Engkau Tuhan. Ampuni segala dosaku Tuhan. Aku percaya Engkau sudah mengampuni aku dengan karya salib yang Kau lakukan. Semuanya sudah genap. Semuanya selesai. Aku minta ampun. Aku jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita semua saudara, saat ini, kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah di dalam Tuhan, tapi kehidupan saudara, rohani saudara, begitu jauh dari Tuhan. Hidup dalam asumsi, hidup dengan pikiran sendiri, rencana-rencana masa depan sendiri. Saudara serahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Biarlah hal yang baik itu menjadi lebih baik lagi. Bahkan jauh lebih baik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Untuk setiap orang Tuhan. Datang kepada Engkau. Mari kita datang, kita fokuskan kepada Dia. Kita fokuskan kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Biar setiap orang datang kepada Engkau. Mari kita ambil waktu ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita sembah satu lagu worship yang tadi kita sembah. Hormat akan Engkau. Yes Lord. Ku kagum. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Akan Engkau. Mari kita serahkan kembali kehidupan kita. Mari kita datang kepada Yesus saat ini. Biarlah Dia menjadi fokus kita. Datang kepada terang itu saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan, Engkau tahu setiap pikiranku. Tuhan, Engkau tahu setiap pikiranku. Rencanaku ya Tuhan. Tuhan, aku datang kepada Engkau saat ini. Engkau tahu kekhawatiranku. Engkau tahu ketakutanku. Aku datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Akan Engkau. One more time. Oh, ku kagum. Akan Engkau, yes Lord, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One more time. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menjawab doa kami. Engkau Allah yang menjawab kami. Engkau Allah yang hidup.
yang memberikan kehidupan kepada umat-Mu Tuhan. Engkau memancarkan air kehidupan terus menerus keluar dari sungai-Mu yang hidup itu Tuhan. Air kehidupan memancar kepada setiap hati Tuhan. Menguatkan, memberikan kehidupan, terus menguatkan, bahkan memberikan arah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap rencana-Mu tergenapi satu persatu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu gambar saudara. Mungkin bisa munculin ya. Ini ada satu tips tadi sebelum sesudah saya mau supaya saudara tahu ya. Satu tips yang gambar terakhir di slide saya. Saudara bisa munculkan di sini. Saudara tahu ini gambar apa? Bison saudara. Ya. Ya. Secara ini para ahli menemukan bahwa ciptaan Tuhan ini ternyata punya insting. Kalau ada badai salju, binatang ini langsung masuk ke badai salju, saudara. Karena mereka punya insting untuk secepatnya melalui badai. Kalau mereka cepat masuk, mereka cepat selesai. Ya, poinnya adalah, saudara, jangan lari daripada tantangan saudara. Jangan lari daripada masalah saudara. Tapi terus masuk, hadapi itu. Ya, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Kita pasti menang untuk tahun 2025 ini dan seterusnya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.